Terus di bagian merancang kategori konten, ini kategori konten itu bisa dibilang adalah sebuah uh, atau sekelompok konten yang fokus membahas satu topik tertentu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin buat konten ya kalau bisa sih di kategorikan dulu biar lebih mudah lah ya gitu. Nah, di sini ada beberapa manfaat nih untuk kategorisasi konten. Kalau teman-teman ngerasa, ngapain gue kategorisasi ribet gitu. Di sini ada manfaatnya nih, biar teman-teman kebayang. Yang pertama adalah meningkatkan topical expertise gitu. Jadi di sini pengunjung atau visitor yang akan menganggap kita tuh expert pada topik yang kita bahas karena kita konsisten membahas topik ini karena niche kita sesuai gitu. Kayak tadi misalnya fitness, ya udah fitness nih, kita akan bahas tentang fitness, kesehatan, menu diet, alat-alat, cara menggunakan, review dan sebagainya dan sebagainya. Nah, terus yang kedua adalah membuat struktur konten menjadi lebih jelas. Nah, lebih jelas itu untuk kita development-nya dan juga dari sisi pengoptimalan kontennya. Jadi user juga melihatnya enak tuh kalau misalkan sudah struktur kontennya bagus, kategorinya cocok, sesuai, nanti usernya tuh akan lebih gampang lah ketika ingin mencari sesuatu di halaman website kita. Gitu. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan autoritativeness dan trustworthiness website. Apa sih autoritativeness dan trustworthiness? Autoritativeness tuh kayak bisa dibilang ya kita dikasih otorisasi atau mungkin kayak rekomendasi lah. Jadi secara nggak langsung oke, maksud kita tuh udah dapat otorisasi loh dari banyak pihak karena kita tuh memang valid membahas artikel tentang kesehatan. Benar-benar nih uh, apa namanya dia tuh konsisten tentang ini dan dia tuh ada kayak mungkin ahli yang menjelaskan misalnya ada Bang Aderai misalnya nih juga ikut jadi salah satu narasumber misalnya kita tulis di artikel bahwa menurut dia diet yang benar tuh gini 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 gini. Nah terus kalau udah dapat expertise tadi udah dianggap expert, autoritativeness, terus, apa namanya trustworthiness. Nah trustworthiness tuh berarti memang kita tuh sudah trusted atau terpercaya gitu berdasarkan rangkaian yang tadi tuh. Jadi udah lengkap lah semuanya ya, udah dipercaya juga sama orang. Jadi ketika orang misalkan mencari sesuatu yang terkait dengan kesehatan, yang ada di otaknya tuh pertama adalah kita. Oh iya, fitness, informasi diet, apa ya? Nah, kita yang terlintas. Nah, kita berarti udah ada di apa namanya kategorisasi trustworthiness website gitu. Oke. Nah, terus gimana sih cara membuat topical cluster, topik clustering? Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tentukan topiknya dulu. Ini kayak yang tadi ya kita bahas ya, based on structure-nya. Yang kedua adalah halaman main kontennya. Main konten itu adalah semua konten yang kita punya, tinggal disesuaikan layouting aja nih mana yang paling oke, apa namanya konten-kontennya gitu. Yang ketiga adalah buat berbagai halaman sub konten. Jadi ada konten, ada sub kontennya gitu. Karena kan satu konten biasanya akan banyak banget tuh kategorinya, bisa dibikin sub-subnya aja tuh. Nah tinggal hubungkan pilar page dengan cluster page dengan internal link. Jadi ya kalau kalian membuka halaman website contoh ya misalnya kalau paling gampang internal link itu kayak kalian baca berita deh misalnya ya, ini kalau kita konteksnya internal link ya, kalian baca berita tentang Pak Jokowi misalnya gitu, Pak Jokowi, terus nanti baca berita di bawahnya akan ada nih, oh ini baca juga artikel terkait dengan Pak Jokowi yang lainnya gitu, misalnya baca ke sini, baca ke sini, baca ke sini, dan halaman itu banyak gitu. Nah dari situ udah ketahuan tuh bahwa oh iya ternyata ini artikel yang terkait itu dikaitkan dengan internal link yang tadi itu tentang Bapak Jokowi misalnya. Terus kalau misalkan pilar page dan cluster page, kalau kalian punya artikel yang ini isinya tentang konten pilar, misalnya tentang fitness tapi education pilarnya, atau misalkan tentang promotion atau produk, nah itu tinggal apa namanya dikonekin aja dengan cluster page yang tadi. Misalnya kalian kalau di sini konteksnya ada home, ada living room, sofa, terus misalnya dining room, dining table, ada konten-kontennya semua. Terus kalian punya konten pilar misalnya tentang apa namanya konten pilar education misalnya tentang estetika membuat ruangan gitu biar enak dilihat mata dan kesehatan
terjaga misalnya. Itu kan pilar, terus dimasukin juga, dikonekin kan cluster page, misalnya tentang dining room atau dining table atau kursi, gimana kursi yang bagus, kursi yang buat orang-orang, karena di rumah kita misalnya ada orang tua, kita butuh kursi yang buat orang tua, kursi yang orang tua tuh yang bagus kayak gimana sih, nah kayak gitu. Terus semuanya tuh bisa dikaitkan. Nah itulah cara paling gampang. Nah di sini ada main konten, contohnya konten yang membahas tentang topik utama, contoh plugin WordPress terbaik. Nah di sub kontennya itu konten yang mendukung topik utama, misalnya plugin kecepatan atau plugin keamanan atau plugin apapun. Jadi plugin WordPress itu adalah utamanya, di bawahnya itu plugin WordPress tuh banyak banget, tinggal dipilih nih mau yang kayak gimana sub kontennya. Plugin kecepatan kah, plugin keamanan kah, plugin SEO kah, atau plugin yang lain-lain. Nah, terus menentukan tipe, format, dan brief kontennya nih, tinggal disesuaikan nih. Misalnya di sini ada jenis konten type-nya, ada jenis konten formatnya, atau ada format konten briefnya. Misalnya di sini jenis konten type-nya ada blog artikel, ada video, ada podcast, ada email, infografik, webinar, case studies, presentation atau ebook. Terus di jenis konten formatnya itu ada how to, ada tutorial, ada listicle, ada guide, ada news and update, ada brand story, ada poll atau polling, ada review. Terus kalau di format konten briefnya di sini ada target keyword, content goal, nih ya, jelasin satu-satu ya teman-teman. Ada content type, intent, secondary keyword, people also ask, related link, recommended heading. Jadi kalau kita mau detail satu persatu tipe, format, dan brief kontennya, ini bisa kita satukan nih kalau kita mau bikin sesuatu. Misalnya kita mau bikin kontennya adalah blog artikel. Blog artikelnya nanti akan membahas tentang apa, konten formatnya itu apa, apakah bahas listicle gitu, misalnya listicle kayak misalnya 10 tempat terbaik di Turki untuk bulan madu misalnya. Atau how to misalnya 10 cara bikin visa untuk liburan ke Turki misalnya, atau misalnya 10 10 pendapat artis tentang tempat-tempat liburan di Turki. Itu kan ada how to, ada listicle, ada review gitu. Jadi tergantung nih jenis konten. Tinggal format konten briefnya. Tentunya itu berdasarkan target keywordnya ya, keyword utamanya apa, konten goalnya apa, konten type-nya itu mau yang seperti apa, intentnya itu akan gimana, secondary keywordnya berdasarkan yang tadi kita bahas ya, kayak Turki misalnya apa tadi, how to atau listicle, baru kita tentukan tuh intentnya apa, apakah navigasi, ataukah kita mau informasional aja, atau kita mau komersial, atau apa, tergantung jenis website dan bisnisnya juga gitu. Nah, terus people also ask itu adalah pertanyaan yang muncul di people also ask. Kalau teman-teman tahu people also ask itu kadang nemu di bagian slide kedua kalau kalian cari sesuatu di Google. Biasanya ada kayak misalkan apa yang dimaksud dengan Turki gitu. Apa ibu kota Turki, ada tuh people also ask kalau kita lagi mencari sesuatu. Nah, terus di bagian related links ini tinggal connect aja sebenarnya. Bagian internal links yang kira-kira terkait antara satu dengan yang lainnya dari sisi konten. Misalnya satu halaman A, halaman B, ini kontennya terkait. Misalnya yang satu bahas traveling, yang satu bahas tips and trick ke luar negeri gitu. Ini traveling secara umum, ini spesifik ke luar negeri, atau misalnya langsung ke Turki gitu. Ini kan terkait, tinggal dikasih internaling aja, dikonekin aja. Terus recommended heading itu kayak kira-kira heading apa yang mau dibikin. Biasanya kayak ada subtema atau misalnya judul terus ada subjudul. Jadi judul itu ditulis misalnya heading 1 terus ada subjudul misalnya. Contoh misalnya ada kita mau bikin konten tentang 10 tempat terbaik di Turki gitu. Nah terus nanti di bawahnya kita mau bikin sekalian tuh selain 10 tempatnya, lalu di bawahnya kita akan bikin kayak misalkan tips membuat visa untuk ke Turki gitu. Itu bisa dijadikan satu sebenarnya. Itu juga jenis konten format itu bisa kita jadikan satu, tapi tergantung jumlah penjelasannya juga ya, kata-katanya itu kita mau seberapa. Intinya sebenarnya stylenya itu tergantung kita sih, kita mau menyampaikannya dalam bentuk apa gitu. Again ini harus inline sama standardization SEO kayak bikin meta title, meta description, itu akan berpengaruh juga ketika kalian bikin heading structure, heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Nah ini ada contohnya nih, content brief misalnya, target keyword, value, propositionnya adalah 5.000.
Konten goalnya meningkatkan traffic dengan membuat konten informasional search volume tinggi. Konten type-nya adalah glossary. Contohnya adalah jelaskan apa itu value proposition, manfaat dan cara membuatnya. Secondary keywordnya adalah contoh. Karena value proposition itu adalah targeted keywordnya. Lalu kita kasih secondary-nya dengan contoh. Terus secondary-nya lagi adalah cara membuatnya. Jadi contoh dan cara membuat. Kepada tuh contoh value proposition, cara membuat value proposition 600 volumenya, 150 volumenya dari keyword value proposition yang 5000 search volumenya di targeted keyword di atas. Nah, terus people also ask-nya yang bakal kita tambahin adalah kata tanya yang kita masukkan ke dalam website. Misalnya, apa yang dimaksud dengan value proposition, lalu apa yang dimaksud dengan value proposition dan berikan contohnya, atau apa kegunaan value proposition. Di sini ada related link-nya, misalnya di sini ada bisnis model canvas yang ada di niagahoster.co.id atau di niagahoster.co.id/blog/cara membuat dan menjual produk digital. Jadi sebenarnya adalah bisnis model canvas dan relate sama cara membuat dan menjual bisnis produk digital. Ini kan terkait semua ya, konten briefnya kayak gini gitu, dari awal sampai akhir gitu. Nah, maka keluarlah recommended heading-nya adalah atau title-nya value proposition, pengertian, manfaat dan cara membuatnya. Nah, itu kurang lebih konten brief ya. Harusnya nggak terlalu sulit lah kalau teman-teman udah memahami polanya, jadi tinggal dibikin aja mau dibikin kayak gimana dari sisi konten briefnya.